Ganjali masih bersama dengan Kak Hani Fauzia Ramadhani, sahabat kreatif selaku Project Manager di Network. Ya, masih akan ngobrol sampai nanti di pukul 12 siang. Terima kasih buat kamu yang masih bersama dengan aku melalui frekuensi 95,3 atau juga streaming di aplikasi RRI Play Go dan juga streaming di laman kami www.rri.co.id. Kembali lagi Kak Hani. Ya, Halo. jadi balik lagi kita sharing informasi ke sahabat kreatif nih, Kak Hani, terkait tentang project di network ini sendiri. Kalau Kak Hani, caranya untuk branding tuh gimana sih? Memperkenalkan ke khalayak luas, karena kan gak gampang ya Kak ya, Betul. untuk branding diri itu yang paling sulit dan kayaknya itu yang bikin mager gitu. Untuk akhirnya kita membrandingnya. Kalau dari Kak Hani sendiri gimana caranya tuh? Sebenarnya ini pasti klasik banget ya. Semua orang pasti bilang hal yang sama tapi memanfaatkan media sosial sih. Ini bener banget gitu. Karena itu udah cara paling mudah, cara paling murah juga ya kan untuk mempromosikan isu yang pengen kita bawa dan juga tentang apa hal-hal yang kita percaya dan pengen diperjuangkan gitu. Menurutku tanpa media sosial ini bakalan sulit banget untuk memainstreamkan isu disabilitas ini, tapi dengan adanya media sosial mudah banget membuat memulai percakapan sama orang-orang yang sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan isu disabilitas misalnya lewat Instagram. Itu tuh sangat menarik lah gimana kita bisa menjangkau audiens yang sebelumnya nggak ada sama sekali gitu kan. Dan karena di network ini sebenarnya bukan cuma di Bali tapi seluruh Indonesia, itu memudahkan kita banget untuk menjangkau orang-orang di luar Bali tanpa harus pergi kemana-mana gitu, tetap di Bali tapi bisa bersinggungan dengan orang-orang di seluruh Indonesia. Kalau dengan perusahaan-perusahaan mungkin ini kalau untuk khalayak umum ya lewat media sosial ini, tapi kalau perusahaan-perusahaan selain juga media sosial adalah networking sih. Jadi kayak sebelum pandemi ini sering ada kan acara-acara networking atau event-event tertentu. Itu adalah cara yang paling efektif untuk SKSD sama orang-orang yang memang ada di posisi strategis untuk membantu kita memainstreamkan isu ini gitu. Berarti memang jalurnya adalah sosial media gitu Kak ya. Nah kemudian bagaimana akhirnya teman-teman disabilitas itu bisa tahu Kak? Nah, kalau untuk teman-teman disabilitas sendiri, sebenarnya mereka tuh sangat aktif bermedia sosial justru gitu. Tapi untuk pribadi aja gitu kan, senang-senang ngobrol sama teman-teman segala macam. Nah, jadi nggak sulit untuk menjangkau teman-teman disabilitas via media sosial. Tapi yang jelas gimana biar kita bisa menjangkau mereka dengan cara yang benar. Tentunya media sosial kita pun harus aksesibilitasnya diperhatikan kan. Karena misalnya nih teman-teman yang netra, kalau Instagram kita isinya cuma image heavy banget gitu, semuanya serba visual, mereka kan tidak bisa menikmati kan. Padahal di Instagram itu ada fungsi alt text alias mendeskripsikan gambar via teks gitu. Jadi kalau teman-teman netra kan pakai handphone atau komputernya itu pakai pembaca layar kan. Jadi kalau ada foto yang ada alt text-nya itu akan dibacakan gitu. Jadi teman-teman netra pun bisa menikmati meskipun postingannya foto, nggak video yang bersuara kayak gitu. Atau misalnya dengan teman-teman tuli, kalau kita bikin video tapi cuma suara aja kan mereka tidak bisa menikmati kan. Akhirnya kita pasang subtitle atau pakai bahasa isyarat kayak gitu. Jadi tetap pakai media sosial tapi cara menjangkaunya harus benar. Oke, jadi memang ada teknik-tekniknya gitu Kak ya dalam penggunaan media sosial ini untuk teman-teman disabilitas akhirnya juga bisa menikmati informasi yang di-share sama di network sendiri. Betul. Oke. Nah, kalau Kak Hani sendiri adaptasi dengan pekerjaan ini gampang banget ya Kak ya, mudah Kakak bisa beradaptasi kemudian juga bisa mengerjakan. Nah, kalau kita ngobrolin lagi tentang Kak Hani sendiri dalam media sosial nih Kak, tentang project manager di network ini ada kayak waktu-waktu tertentu gitu nggak sih Kak? Ini tentang isu ini nih yang di-share, ini tentang isu ini lagi, kayak ada deadline waktu gitu nggak sih? Prime time-nya gitu mungkin ya. Sebenarnya nggak ada batasan yang baku sih soal waktu-waktu tertentu ini. Cuma
yang jelas di bulan Desember ini adalah waktu yang paling tepat untuk menggenjot isu disabilitas ke masyarakat. Karena tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Jadi semua orang, semua kalangan tuh lebih terbuka ke isu-isu tersebut gitu. Lebih terbuka untuk ngomongin isu tersebut. Kalau di hari-hari biasanya ya kita melakukan campaign secara biasa aja, tapi kalau di Desember ini karena di mana-mana temanya disabilitas, jadi kita bisa masuk ke situ gitu. Jadi kalau ditanya prime time-nya kapan, kalau kita justru bukan kayak setiap hari apa, jam berapa ngomongin apa, tapi pokoknya Desember ini hari disabilitas, kita sebulan penuh ayo kampanye gitu. Dan kita pun punya kampanye judulnya Kantor Ramah Disabilitas. Jadi kemarin-kemarin kita udah mengadakan banyak webinar, mengisi talk show di beberapa acara orang lain, itu juga ngomongin kantor ramah disabilitas ini, karena harapan kita di Desember ini kita menggaungkan isu ini, dan nantinya di awal tahun depan semoga bisa perusahaan-perusahaan lebih terbuka untuk akhirnya ngomongin lagi, yuk deh kalau kita mau recover dari COVID ini gitu, udah mau ngambil karyawan baru, gimana kalau kita mempertimbangkan merekrut disabilitas juga kayak gitu. Nah, kalau dari sampai detik ini Kak, respon masyarakat gimana tentang dari di network sendiri menggaungkan tentang disabilitas ini Kak? Sebenarnya sangat bagus ya, respon masyarakat, karena kita kan kalau ngomongin disabilitas di kalangan disabilitas aja tuh ya buat apa gitu kan. Justru yang kita pengen adalah nge-reach out lebih jauh lagi ke masyarakat umum untuk ngomongin isu ini. Dan dari webinar-webinar yang udah kita lakukan sepanjang bulan ini tuh benar-benar kelihatan kalau masyarakat ternyata tertarik juga kok dengan isu ini, ingin terlibat juga kok gitu. Jadi dari satu webinar ada dari berbagai perusahaan sampai puluhan perusahaan di seluruh Indonesia pengen tahu gimana caranya merekrut disabilitas. Terus juga kemarin ada acara yang dibuat oleh teman-teman yang masih kuliah, dan itu ternyata banyak banget juga gitu teman-teman yang masih kuliah tapi ingin tahu soal disabilitas. Dan menurutku ini sangat positif ya, karena misalnya nih kita nggak tahu dari teman-teman yang lagi kuliah saat ini, beberapa tahun kemudian mereka yang akan jadi punya posisi strategis di perusahaan-perusahaan. Mereka yang akan ngambil keputusan soal mempekerjakan disabilitas gitu. Jadi intinya kita pengen nge-reach out ke sebanyak mungkin, seluas mungkin kalangan. Oke, kita tahan dulu obrolan kita berdua Kak, karena di sini sudah masuk ada Fikri di seputaran Denpasar katanya. Kak Hani, bagaimana caranya membagi mereka-mereka yang disabilitas untuk dapat pekerjaan yang layak? Karena kalau kita ngomongin tentang lapangan pekerjaan saat ini kan sangat sedikit Kak, sedangkan pencari pekerjaan itu banyak. Nah, kalau pencari pekerjaan itu kan tidak hanya teman-teman disabilitas, tetapi juga ada teman-teman yang normal gitu. Nah, gimana caranya Kak Hani untuk bisa membagikan pekerjaan itu dengan layak di lapangan pekerjaan yang kita bisa katakan tidak terlalu banyak? Nah, itu dia. Itu yang kita juga sadari banget ketika pandemi ini melanda. Teman-teman disabilitas yang udah punya pekerjaan pun pekerjaannya tidak kurang layak gitu. Makanya ketika pandemi hadir, hilang semua pekerjaannya. Itu dia kenapa kita mengadakan program-program edukasi tadi, karena kita percaya kalau kita invest di edukasi nih, itu it will go a long way gitu, akan panjang manfaatnya. Jadi kalau sekarang tuh contohnya yang tadi aku bilang, kita punya program Aku Mampu ini, kalau sekarang kita soal profesionalisme segala macam, tahun depan kita akan lebih spesifik ngomongin gimana caranya menjadi copywriter untuk teman-teman tunanetra. Gimana caranya untuk menjadi programmer, gimana teman-teman disabilitas bisa belajar coding. Pokoknya hal-hal atau skill-skill yang dibutuhkan di karir yang kekinian gitu, itu yang akan kita berikan ke teman-teman disabilitas. Di samping itu kita tetap mencari pekerjaan-pekerjaan yang ya semua pekerjaan juga terbuka gitu untuk teman-teman disabilitas, karena sebenarnya ada aturan, ada undang-undang pemerintah yang menyatakan bahwa 1% dari karyawan di setiap perusahaan swasta itu wajib memasukkan disabilitas sebenarnya. Tapi ini kan belum terlalu dipahami atau juga tidak ada enforcement-nya ya. Jadi perusahaan-perusahaan juga kurang aware. Tapi itu sih menurutku gimana caranya untuk memastikan teman-teman mendapatkan pekerjaan yang layak adalah invest in education. Oke, berarti langkah dari di network ini adalah
investasi edukasi gitu ya Betul. untuk teman-teman disabilitas. Kita balik lagi Kak, ada satu lagi dari Gita, ini di seputaran Denpasar. Ini pertanyaannya sama kayak sebelumnya sih, cuman dia bilangnya kayak gini katanya. Oke, Kak Hani, kalau dari di network sendiri memberikan lapangan pekerjaan ke teman-teman disabilitas, itu kan pasti sudah ada bagian-bagian yang diinginkan dari teman-teman disabilitas sudah bisa mengaksesnya begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan lingkungan Kak? Apakah pernah terjadi pro dan kontra untuk di network sendiri menghadirkan lapangan pekerjaan bagi disabilitas, sedangkan untuk teman-teman yang normal begitu ada kontranya katanya, pro dan kontra. Sebenarnya enggak ada sih, sejauh ini tidak ada kontra. Karena sebenarnya kalau kita pikirkan ya, di pekerjaan apapun yang terpenting itu kemampuan kita, bukan ketidakmampuan kita. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang fair justru gitu. Kalau sebuah perusahaan pengen meng-hire sebuah posisi nih, kenapa menutup hanya untuk non disabilitas? Itu sama aja kayak misalnya satu perusahaan mencari ilmuwan tapi pengen laki-laki doang gitu. Lah, kalau ilmuwan terbaik ternyata yang ada perempuan, kenapa lowongannya nggak dibuka juga untuk perempuan gitu? Jadi itu kan diskriminasi yang sebenarnya dinormalisasi gitu, karena kita merasa teman-teman disabilitas tuh produktivitasnya kurang, nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan kayak gitu. Padahal nggak gitu. Banyak kok teman-teman disabilitas yang udah lulus S2, S3 juga kayak gitu. Oke. Iya, benar. Jadi nggak boleh dipandang sebelah mata ya, karena mereka juga punya kemampuan yang kadang kita sendiri pun nggak habis pikir gitu. Oh my god, ternyata mereka lebih pintar dari kita. Kayak gitu bisa jadi ya Kak Hani ya. Jadi benar-benar ruang untuk teman-teman disabilitas dan juga untuk kita yang bisa kita katakan selangkah lebih normal begitulah Kak ya, itu semua non-disabilitas itu punya ruang yang sama begitu untuk menikmati yang namanya dunia pekerjaan. Betul. Oke. Nanti di segmen berikutnya Kak Hani kita akan share lebih lanjut lagi ke sahabat kreatif terkait informasi Kak Hani sendiri menjadi project manager di network ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Jadi buat kamu sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap di acara kelas inspirasi dalam gelaran Pro 2 Kreatif edisi hari ini Jumat 11 Desember 2020. Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu jadi benalu, malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku untuk Indonesiaku. Bilangnya anak muda Indonesia, masa sih? Di Indonesia, kamu pasti punya teman dari latar belakang agama, suku, dan bahasa daerah yang berbeda, yang bikin kamu banyak tahu dan belajar hal baru dari kebiasaan teman kamu. Di zaman milenial ini nih, tetap harus ingat kalau Indonesia punya banyak suku, agama, ras, dan budaya. Itu semua harus jadi acuan kamu untuk ngejunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Jadi tolak diskriminasi, supaya masyarakat Indonesia jadi hidup dengan tertib dan rukun. Asik banget, apa asik banget? RRI Pro 2 FM Denpasar. Indonesia, tatanan kehidupan.
Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas sahabat kreatif, kembali lagi di acara kelas inspirasi edisi Jumat 11 Desember 2020 dalam gelaran Pro 2 Kreatif. Dan gak kerasa sudah masuk di segmen terakhir sahabat kreatif ya. Kali ini balik lagi Ganjali ngobrol bersama dengan Kak Hani. Kak Hani, boleh dong di segmen terakhir ini di-share ke sahabat kreatif kalau mereka tertarik mendengar obrolan kita ini menjadi seorang project manager gitu Kak. Seperti Kak Hani, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan, kemudian apa ya hal-hal yang harus ditekuni banget mungkin Kak untuk menjadi seorang project manager yang andal gitu. Oke, jadi sebenarnya project manager itu pekerjaan yang sangat luas, scope-nya tuh sangat luas gitu ya. Jadi bakal ada project manager di berbagai bidang, nggak cuma di bidang sosial aja. Tapi intinya semua project manager aku rasa harus punya satu hal yang pasti, yaitu kemampuan untuk mengorganisir gitu. Mengorganisir apa aja? Mengorganisir agenda, mengorganisir segala macam dari mulai program, budget, itu harus pokoknya harus rapi deh gitu. Harus punya kemampuan mengorganisir itu. Dan selebihnya sih menurutku tergantung dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi project manager yang aku pikir paling penting adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi di isu yang dia pegang gitu. Project manager kan ada macam-macam tuh. Kalau misalnya aku project manager di bidang disabilitas, jadi aku benar-benar harus berkecimpung banget di bidang disabilitas ini, tahu dan mau untuk belajar. Itu sih, harus terus-terus belajar karena semuanya ini cepat banget berubah. It's an ever changing job gitu. Jadi harus fleksibel dan mau belajar terus. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan sahabat kreatif ketika kamu mau menjadi seorang project manager dari sebuah perusahaan gitu ya, dari sebuah bidang yang ingin kamu tekuni gitu sahabat kreatif. Dan kemudian dari project manager inilah akhirnya bisa concern juga ya Kak ya untuk bisa membantu teman-teman atau menjalani bidangnya begitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif tadi. Betul. Yang sudah disampaikan. Oke, kalau begitu adakah lagi Kak Hani pesan-pesan yang mau disampaikan lagi ke sahabat kreatif yang sedang konsenin kita untuk siang ini? Mungkin aku pengen menekankan lagi soal inklusivitas di dunia kerja tadi ya, karena kita ngomongin sedikit tapi mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya, tapi gimana sih sebenarnya gitu, lingkungan kerja inklusif tuh harus gimana? Menurutku yang pertama, ingat seperti yang tadi aku bilang, ability before disability. Apapun kerjaannya, kan yang terpenting adalah kemampuan, bukan ketidakmampuan gitu. Terus yang kedua adalah dahulukan diskusi sebelum berasumsi. Banyak banget asumsi-asumsi soal disabilitas, banyak stigma yang teman-teman mungkin udah punya tapi juga nggak pernah dibahas. Dahulukan diskusi, coba punya teman disabilitas nggak gitu. Kalau enggak, kenapa tuh kira-kira? Kenapa lingkungan kita sangat eksklusif? Jangan-jangan kita yang jarang membuka diri sama komunitas-komunitas disabilitas di luar sana, padahal banyak banget loh gitu. Coba nonton YouTube yang dibikin oleh teman-teman disabilitas, itu juga banyak. Jadi jangan dahulukan asumsi tapi diskusi dulu. Yang selebihnya pokoknya harus terbuka. Diri kita itu harus terbuka soal bertemu orang baru, ngobrol sama orang baru, termasuk dengan teman-teman disabilitas. Karena cuma dengan cara itu kita bisa mengetahui sebenarnya asumsi atau stigma yang kita punya di kepala kita tuh bener atau enggak sih. Karena ketika udah ngobrol, udah berinteraksi, baru deh ketahuan ya sebenarnya perbedaan kita tuh cuma kemampuan di bidang tertentu aja gitu. Dan semua orang pun punya kan kemampuan dan kekurangan di berbagai bidang gitu. Jadi nggak ada yang berbeda atau nggak, kalau teman-teman disabilitas tuh lebih rendah dari kita, itu enggak gitu. Betul. Setuju. Terima kasih banyak Kak Hani. Jadi ini juga bisa semoga membantu membuka mindset sahabat kreatif gitu ya, untuk terbukalah dengan siapa saja, bertemanlah dengan siapa saja. Betul, gitu ya. betul. Oke, karena berteman dengan siapa saja itu kan juga bisa membantu kita menambah jaringan, menambah pengalaman, juga menambah wawasan, bisa ya Kak ya? Ih, banget. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Hani untuk waktunya sudah Terima hadir ke kasih. studio Pro 2 FM Denpasar juga siang ini. Sudah banyak kasih informasi ke sahabat kreatif. Sukses terus. Semoga terus bisa menginspirasi orang-orang di sekitar Kak Hani tentunya. Amin, dengan karya-karya yang luar thank you. biasa menjadi project manager dari di network ya. Kapan-kapan aku diajak dong ikutan. Boleh, dan teman-teman juga bisa follow @thenetwork_Indonesia ya kalau pengen tahu Oke. isu-isu lebih lanjut tentang disabilitas. Langsung cus ya sahabat kreatif, diikuti akun Instagramnya, social Betul. medianya di network
Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak Hani. Sampai Terima jumpa lagi kasih. kita di obrolan berikutnya ya. Oke. Tentunya di episode berikutnya. Oke, makasih Dan banyak. hati-hati baliknya ya. Oke. Kututup. Selamat siang Kak Hani. Siang. Demikian Sobat Kreatif untuk acara kelas inspirasi dalam gelaran Pro 2 Kreatif edisi Jumat 11 Desember 2020 bersama dengan aku Ganjali dan juga narasumber kita siang ini ada Kak Hani Fauzia Ramadhani selaku Project Manager di Network ya. Jadi